Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas R003 Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi. Kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai inheritance, enkapsulasi, dan polimorfisme, yaitu tugas kelompok untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Pak Edi Saputra, SD, MSc. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai moderator, Dian Anggun Septiani, NIM F1E119074, dan rekan saya Yunarti S, F1E11975, Anugrah Mukti Kumoro, NIM F1E11976, Bagas Septiawan, NIM F1E11977, dan Denny Febriansah, NIM F1E119078. Untuk materi pertama mengenai inheritance atau pewarisan ataupun penurunan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance ini digunakan untuk memanfaatkan fitur atau kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance atau pewarisan ini membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derivative class, dan atau hair class. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan publik saja yang bisa diakses dari kelas anak. Ketika suatu kelas mewarisi kelas lain atau dikenal sebagai satu warisan, dalam contoh yang diberikan pada presentasi kali ini, yaitu kelas anjing mewarisi kelas hewan. Jadi, ada inheritance single. Untuk contoh programnya, di sini diberi nama test inheritance.java. Ada kelas animal, void eat, system out printing, print line, eating. Kemudian ada kelas dog extends animal, void bark, system out print line, barking. Dan ada kelas test inheritance dengan public static void main string art, dogs d sama dengan new dog dalam kurung. Kemudian di bark, e.bark, kemudian ada e.eat. Kemudian program test inheritance Java ini jika dijalankan, outputnya akan menghasilkan barking, kemudian eating. Jadi dapat dilihat bahwa di sini kelas anjing itu mewarisi kelas hewan. Jadi ketika program dijalankan, program atau kode program yang ada di dalam kelas anjing itu juga dijalankan. Maka hasilnya ialah output yang dihasilkan yaitu barking dan eating. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai inheritance atau pewarisan dalam program berorientasi objek yang pada kali ini lebih spesifik menggunakan bahasa Java. Selanjutnya mengenai enkapsulasi akan dijelaskan oleh rekan saya Yunarti S. Kepadanya disilakan.
Baik, lanjut. Enkapsulasi. Enkapsulasi atau encapsulation merupakan cara untuk melindungi properti atau atribut atau metode tertentu dari sebuah kelas agar tidak sembarangan diakses dan dimodifikasi oleh suatu bagian program. Cara untuk melindungi data yaitu dengan menggunakan access modifiers atau hak akses. Ada 4 hak akses yang tersedia yaitu default, public, protected, dan privat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tabel berikut. 1. Default atau tidak ada modifier. Pada kelas dan interface yang dapat diakses oleh yang sepaket, pada metode dan variabel yang diwarisi oleh subkelas di paket yang sama dapat diakses oleh metode-metode yang sepaket. Yang 2, public, pada kelas dan interface yang dapat diakses dimanapun, pada metode dan variabel yang diwarisi oleh subkelasnya dapat diakses dimanapun. Yang ketiga, protected, pada kelas dan interface yang tidak bisa diterapkan, pada metode dan variabel yang diwarisi oleh subkelasnya dapat diakses oleh metode-metode yang sepaket. Dan yang keempat, modifier privat, pada kelas dan interface yang tidak bisa diterapkan, pada metode dan variabel yang tidak dapat diakses dimanapun kecuali oleh metode-metode yang ada dalam kelas itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Yunarti S. Selanjutnya mengenai contoh program mengenai enkapsulasi akan dijelaskan oleh rekan saya Anugrah Murti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh dari enkapsulasi. Perhatikan keyword this di bawah ini, yaitu pada contoh ini yaitu enkapsulasi.java. Untuk membedakan variabel alas pada parameter dan variabel alas pada atribut kelas enkapsulasi, digunakanlah keyword this. Sehingga untuk menggunakan atribut alas pada kelas enkapsulasi digunakan this alas. Ini adalah contoh programnya. Yang pertama yaitu ada public class enkapsulasi yang memiliki atribut privat yaitu integer, alas, dan tinggi. Kemudian yang kedua ada atribut luas segitiga yang memiliki tipe data double. Kemudian di bawahnya ada metode untuk menentukan alas, yaitu memiliki parameter integer alas, kemudian memiliki this alas sama dengan alas. Yang kedua yaitu ada metode untuk menentukan untuk menerima alas, yaitu public integer get alas, mengembalikan nilai alas atau return alas. Selanjutnya itu ada metode untuk mengatur tinggi dari segitiga, yaitu ada public void set tinggi atau setter tinggi, memiliki parameter integer tinggi, kemudian this titik tinggi sama dengan tinggi. Selanjutnya itu ada metode public integer get tinggi atau mengambil nilai tinggi, yaitu public integer get tinggi return sama dengan tinggi. Selanjutnya itu ada metode untuk menghitung set luas segitiga, yaitu ada public void set luas segitiga, memiliki parameter yaitu integer alas dan integer tinggi. Kemudian ada rumusnya yaitu berupa luas segitiga sama dengan 0,5 dikali alas dan tinggi. Yang terakhir yaitu adalah metode double get luas segitiga, yaitu yang mengembalikan nilai luas segitiga. Kemudian ada file satu lagi yaitu untuk memanggil kelas enkapsulasi tadi. Yang pertama itu ada public class main enkapsulasi. Kemudian di bawahnya ada
public static void main. Enkapsulasi sama dengan OB sama dengan new enkapsulasi. OB.setAlas, kita set alasnya yaitu 5. Kemudian kita set OB.setTinggi sama dengan 7. Kemudian sistem out print line alas segitiga sama dengan OB get alas. Selanjutnya itu sistem out print line tinggi segitiga sama dengan plus OB get tinggi. OB set luas segitiga atau kita tentukan luas segitiganya sama dengan OB get alas, OB get tinggi. Sistem out print line luas segitiga sama dengan OB get luas segitiga. Output yang dihasilkan nanti adalah hasil dari metode luas segitiga atau dari metode yang ini, yaitu berupa luas segitiga sama dengan 0,5 dikali alasnya dikali tingginya. Akan menghasilkan nilai 0,5 dikali 5 dikali 7 sama dengan 14,5. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anugrah Mukti Moro. Selanjutnya mengenai polimorfisme akan dijelaskan oleh Bagas Setiawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang polimorfisme. Polimorfisme mempunyai makna sesuatu yang memiliki banyak bentuk, yaitu memiliki nama sama tetapi kelakuan behavior yang berbeda. Di sini dilihat bentuk gambar hapus, ini merupakan superkelas, kemudian kelas lingkaran, gambar hapus, elips, gambar hapus, segitiga, gambar hapus merupakan subkelas. Kelas bentuk, perhatikan diagram di atas. Kelas bentuk yang merupakan kelas induk atau superkelas dari kelas lingkaran, eklips, dan segitiga mempunyai metode gambar dan hapus. Kelas-kelas anak atau subkelas juga mempunyai metode gambar dan hapus. Meskipun keempat kelas tersebut mempunyai nama metode yang sama, tetap isi source code yang dilakukan atau output dari masing-masing metode tersebut berbeda. Jika kita menginginkan sebuah objek yang dapat memanggil setiap metode, yaitu metode gambar dan hapus, yang ada pada setiap kelas, pada superkelas maupun subkelas, maka gunakanlah teknik polimorfisme. Polimorfisme hanya berlaku pada metode dan tidak berlaku untuk atribut. Untuk mendapatkan operasi polimorfisme dari suatu metode, maka metode tersebut haruslah merupakan metode yang ada di kelas induk. Atau lihatlah diagram di atas bahwa metode gambar dan hapus selain terdapat di kelas-kelas turunan kelas bentuk, juga terdapat di kelas bentuk. Contoh source code implementasi polimorfisme. Yang pertama, bentuk.java. Yang pertama public class bentuk, kemudian protected void gambar, kemudian system out print line superclass menggambar, protected void hapus, system out print line superclass menghapus gambar. Kemudian lingkaran.java public class
lingkaran, extend bentuk, protected void gambar, system out print line, subclass menggambar lingkaran, protected void hapus, system out print line, subclass menghapus gambar lingkaran. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bagas atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny Febriansyah. Silakan, Denny. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Nah, selanjutnya adalah segitiga dan Java. Public class segitiga, extend bentuk, protected void gambar, system out print subclass menggambar segitiga, protected void hapus, system out print in subclass sama dengan hapus gambar segitiga. Eclipse.java, public class Eclipse extend bentuk, protect void gambar, system out print line, subclass sama dengan gambar Eclipse, protected void hapus, system out print line, subclass sama dengan hapus gambar Eclipse. Selanjutnya cetak gambar .java, public class cetak gambar extend bentuk. Ya, di sini terdapat metode private void tampil bentuk obj for in i sama dengan 0, i kecil dari obj, panjangnya i sama dengan plus obj_i gambar, obj_i hapus, system out print sama dengan public static void main string r bentuk obj sama dengan new lingkaran, new eclipse, new segitiga, cetak gambar, cetak sama dengan cetak gambar. Di bawahnya menampilkan metode gambar dan hapus pada kelas bentuk superclass. Cetak dot gambar, cetak dot hapus, sistem out print sama dengan. Di bawahnya overriding menumpuk metode gambar dan hapus pada superclass dengan metode gambar dan hapus pada kelasnya, yaitu kelas lingkaran, eclipse, dan segitiga. Cetak tampilan obj. Pada kelas cetak gambar terdapat variabel atau dapat berperan sebagai lingkaran, eclipse, atau segitiga. Hal ini didasarkan bahwa pada kenyataan setiap objek dari kelas induk atau superclass dapat berperan sebagai kelas-kelas turunannya, sebagaimana sepeda motor, kendaraan, pelajar, dan mahasiswa adalah orang atau manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Denny atas penjelasannya. Jadi setelah kelompok kami memaparkan materi mengenai inheritance atau pewarisan, kemudian juga menjelaskan mengenai enkapsulasi dan polimorfisme pada Java, maka setelah penjelasan itu, untuk tugas presentasi dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini, kelompok kami dapat menyimpulkan beberapa materi, yaitu yang pertama, inheritance atau pewarisan
itu merupakan konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Tetapi konsep inheritance ini, kelas yang akan diturunkan itu bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, super class atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan itu bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derivative class atau tier class. Itu kesimpulan mengenai materi inheritance yang tadi disampaikan oleh saya sendiri. Sedangkan pada contohnya tadi sudah dapat dijelaskan bahwa kelas anjing itu dapat mewarisi kelas hewan. Itu merupakan contoh dari inheritance single. Kemudian materi mengenai enkapsulasi yang tadi dijelaskan oleh Yunarti S. Dapat disimpulkan bahwa enkapsulasi itu merupakan cara untuk melindungi properti, atribut ataupun metode tertentu dari sebuah kelas agar kelas tersebut dan metode tersebut itu tidak dapat sembarangan diakses dan dimodifikasi oleh suatu bagian program. Maka untuk melindungi kali ada Cek. Kan? Selain itu, maka kelas-kelas turunan itu tidak dapat. Untuk contoh program tadi sudah dijelaskan juga secara detail oleh Denny Febriansa. Di sini juga pada program utamanya yaitu kelas cetak gambar. Di sini extensnya diambil bentuk, maka nanti akan tampil. Jadi pada cetak gambar.java ini contoh program. Di sini kelas cetak gambar terdapat variabel atau objek OBJ yang tipenya yaitu kelas bentuk. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel OBJ ini berperan sebagai lingkaran, elips atau segitiga. Hal ini didasarkan bahwa pada kenyataannya setiap objek dari kelas induk itu juga dapat berperan sebagai kelas-kelas turunan. Maka itulah yang dikenal dengan sebagai teknik polimorfisme. Baiklah, kiranya itu kesimpulan dan penjelasan materi dari kelompok kami mengenai inheritance, enkapsulasi, dan polimorfisme yang diampu atau dibimbing oleh Pak Edi Saputra, SI dan MSI. Kelompok kami mohon maaf
apabila presentasi ini terdapat kesalahan ataupun kurangnya pemahaman materi oleh kelompok kami, karena kami pun masih dalam proses pembelajaran, maka untuk itu jika terdapat kesalahan bisa langsung dikritik agar pembelajaran ini dapat terus berlangsung. Adapun mengenai presentasi ini, jika terdapat pertanyaan, silahkan komen langsung di video di bawah ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.